Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Dasat Latif dengan tema tempat bersandar terbaik. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Jangan kau musuh itu polisi. Kau bayangkan seandainya tidak ada polisi di sini. Ayo, dirampok kau, diperkosa anak gadismu, istrimu dibunuh, habis hartamu diambil. Kau melapor di polsek. Tapi Pak Polisi, saya dirampok, anakku diperkosa, istriku dibunuh. Tolong bantu saya, tegakkan keadilan, buru pelakunya. Nah bilang Pak Polisi, mohon maaf, baru 2 jam yang lalu bubar polisi. Makanya jangan kau musuh itu polisi. Pun kalau ada yang minta uang di jalan, itu bukan polisi Indonesia bos, itu polisi India. Habis PPLN baru datang. Ya. Jangan kamu mati illa kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan beragama Islam. Berarti bukan mati masalah kita. Masalah kita illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam, ada orang bulukumba, KTP-nya Islam, akad nikahnya syariat Islam, tapi matinya kafir. Siapa mereka? Siapa mereka? Contoh jangan kau marah, contoh ji. Anak muda, lem pox, nah campur lem tikus. Ngolem, jangan kau campur lem Korea, nggak mau tak buka mulut itu. Lem, mabuk setengah, ambil motornya. Tale kan, mabuk setengah naik motor. Bayangkan kalau orang mabuk setengah naik motor, tiap listrik nak kira aspal. Wah, mati kafir kau cilaka. Kenapa lagi teler kok? Coba, contoh lagi ya, contoh, jangan kau marah, contoh. Yang bisa mati dalam keadaan kafir. Tanggal 17 April yang lalu, mereka yang menerima serangan fajar. Yang asing ini. Calegnya mau bagus, dia sengkatan caleg. Wane piro. Rajin bedik berjamaah, baru ambil gula politik. Rajin bedik berjamaah, tapi ambil duit caleg. Mati kafir kok bos. Siapa bilang? Contoh, kisah nyata. Perang Badar, ada Nabi di situ. Sahabat Nabi ada di situ. Membela orang kafir. Mati nih orang. Sahabat bilang, masih surga tawa, mati syahid ki. Nabi bilang, Nabi tidak. Antami neraka. Ngapa nak kulle? Kenapa bisa? Jangan kau cari hadis bilang nangamana kulle. Tidak ada hadis yang kenapa nak kulle. Bahasa naton justas kain bos. Kenapa bisa ya Rasul? Dia membela agama, bertempur bersamamu ya Rasul, melawan orang kafir. Kok bisa ya Rasul? Kata Nabi, periksa saya kantongnya. Periksa kantongnya. Ternyata dalam kantongnya ada barang baitul mal yang diambil secara tidak hak. Baru di kantong itu belum pina makan. Bagaimana yang dapat rokok? Bagaimana yang dapat gula serangan fajar? Pantas Ramadan 1 bulan kau berdoa tidak dikabulkan doamu. Kenapa? Sebelum Ramadan makan kau barang haram. Maka yang sudah terlanjur dapat kasih kembali. Jangan kau ketawa, ini kan ceramah. Dikasih tahu maka lagi. Kasih kembali. Terutama yang kalah kau dong. Pak Palisi di tahu ya. Sudah dikalah kau ambil lagi uangnya. Bagaimana tidak menderita, kasihan. Kasih kembali uangnya orang bos. Bagaimana Ustaz? Sudah dimakan? Ganti. Saya suruh kau ambil ibu aja. Coba, serius ini Pak. Serius. Insya Allah kita tidak mati dalam keadaan judi. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati lagi narkoba. Insya Allah kita tidak mati dalam korupsi. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, baru kau makan barang haram. Betapa pentingnya agama Allah memelihara orang Islam agar kau tidak makan barang haram. Nah kasih kau Tuhan pelatihan 1 bulan jangan kau makan barang haram. 1 bulan. Kenapa? Kalau 1 hari tidak mempan, 1 minggu tidak mempan, kasih Allah pelatihan 1 bulan jangan kau makan barang haram. Ramadan jangankan barang haram, halal saja kita tidak makan. Contoh, adik-adik, air putih halal atau haram? Halal atau haram? Halal atau haram? Jam 12 siang Ramadan? Halal atau haram? Haram. Nah bila mahasiswaku, bagaimana kalau wudhu orang Ustaz kumur-kumur? Batal. Orang wudhu Ustaz kumur-kumur ji, batal. Kenapa bisa? 3 kali kuliah aku kasih masuk, 1 ji keluar.
Ayo, bos, selesai Ramadan. Kamu lagi tuh pilkada 2020 toh? Jangan kau ulang itu, terima uang bos. Jangan kau terima. Bayangkan kalau orang-orang Bulukumba menolak namanya money politik. Sarjana-sarjananya anak mahasiswa Bulukumba yang kuliah ke Jakarta, yang kuliah ke Medan, yang kuliah ke Unhas, kuliah ke Makassar, kuliah ke luar negeri, pulang dengan membawa sarjana pertanian yang hebat, membawa sarjana perikanan yang hebat, membawa sarjana kelautan yang hebat, membawa sarjana kehutanan yang bagus, semua baik ilmunya. Masuk mereka menjadi calon anggota DPR, masuk mereka menjadi calon bupati, orang yang punya ilmu, punya akhlak, betul tidak nak kasih kau uang, tapi nak kasih kau perda yang baik mensejahterakan hidupmu. Hah? Masa kita rajin berjamaah masih suka kita terima uang politik? Itu namanya tidak mempan itu anumu. Sholatmu belum mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Yang mau kau terlalu cemas ini perut. Dan tidak ada orang Bulukumba mati kelaparan. Tolong saya tunjukkan nggak di Bulukumba sini kaya gara-gara terima serangan fajar. Ustaz, miskin dulu itu dulu, nah miskin, minta. Kaya gara-gara terima serangan fajar 600.000. Nggak ada. Ada nggak yang miskin gara-gara dia tolak serangan fajar? Ada? Maka Ramadan latihan 2020, jangan kau terima serangan fajar. Datang bawakan kok, kau hina kak, bisa kau beli saya? Hah? Keluar ke situ. Itu bos. Bawa kau keluar. Begitu bos. Jangan kau malah siap menerima serangan fajar. DPR Jakarta 700.000, DPR provinsi 500.000, DPR kabupaten kota 300.000, jumlah suara 11. Mohon maaf, keras kehidupan bos. Ayo, ya minimal mulai dari yang hadir hari ini, ya. Jangan Pak, rugi kita puasa kalau masih suka kita terima uang-uang begitu. Enaknya itu politik kalau tidak ada uang, sehingga orang mau masuk tidak perlu beli perahu. Bayangkan jadi anggota DPR 3 miliar, gajimu cuma 10 juta satu bulan, pasti mencuri kok kalau jadi anggota DPR. Ayo, sudah terpilih, keberatan aku di desa, maka dia gagalan lo minta ki okro, waktu nama kampanye politik tiap minggu, sekarang dia gagalan minta ki, apa nak bilang, sudah mau kuku bayar dong, apa masih mau kok? Ya, oke, sudah. Jangan terima uang serangan fajar bos, jangan lagi ada itu sogok-sogok. Termasuk kalau mau kau jadi polisi, jangan kau mas sogok. Jangan kau mau kau tentara, jangan kau nyogok. Mau kau jadi PNS, jangan kau nyogok. Bagaimana caranya? Cari muka aku sama Allah. Kecil itu jadi sarjana, kecil itu jadi PNS. Nagati nih puangnya. Coba. Yang tidak ada jalannya saja bisa terjadi, yang tidak masuk akal saja bisa terjadi, apalagi kalau ada jalannya. Supaya lebih jelas mana yang disebut ada jalannya dengan tidak ada jalannya. Contoh, saya mau jadi Kapolres, bisa enggak? Enggak ada jalannya Ustaz, polisi kok. Tapi jadi ulama, pimpinan pondok ada jalannya. Kenapa? Pacarama anak ke. Ya toh. Tapi kalau Allah mau, tidak ada jalannya bisa. Contoh, bisa enggak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Hah? Menurut ilmu kedokteran nggak mungkin. Bagaimana pembuahan? Ya, ketemu itu yang dari laki-laki dengan perempuan masuk di satu tempat, tertampung dalam rahim, baru bisa. Itu menurut ilmu kedokteran. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, hamil, lahir Isa alaihissalam, nggak masuk di akal, tapi jadi. Cuma sekarang banyak tomo saingan Siti Maryam. Nggak ada suaminya hamil, belem-belem. Nikah kok baik-baik kok adalah. Itu mi cewek, jangan kau kasih mahal uang panaikmu. Penghafal Quran na minta ki 50 juta. Di mana ki ambil? Saya pernah bawa orang melamar. Ini anak Ustaz. Sarjana nih, kerja nih juga. Sebenarnya saya juga bawa ini ibarat emas 24 karat. 24 karat. Manusia pilihan ini. Hafal Quran nih 30 juz. Ya, bagaimana Ustaz Dik? Bisa aja tapi bawa maki paling 75. Aku bilang nih, di mana dapat penghafal Quran kodon 75 juta? Nah diundang kadang-kala ceramah tak 20.000 jadi kasih. Jangan kau ketawa karena kau kasih begitu Ustaz. Jadi begini saja. Saya bawakan ki sesuai hafalannya. 30 juz ya, 30 mau. Sudah kan sudah bilang, bisa Ustaz 30 tapi bilang ki 75 nah. Apa guru salah lagi? Kau suruh ki lagi bohong. Nah, inilah orang Bugis. Belum orang buka bos. Si kacok-kacok aku bilang. Dek, sudah? Jangan makan uang haram ya. Jangan ya. Bos, mau jadi pegawai, ini Ramadan. Menangis kau di hadapan Allah.
Masih ada 4 hari. Jangan 4 hari, 1 jam saja kalau Allah, 30 menit saja kalau Allah kabulkan jadi. Ayo, ngadu kau kepada Allah. Kalau Allah yang kabulkan, kecil itu kekuatan wakil bupati, kecil kekuatan kapolres, lari. Kalau Allah yang mau, menangis kau di hadapan Allah. Doa itu bukan menghafal buku. Kadang-kala kita berdoa kan menghafal buku. Bingungi malaikat. Apa maksudnya ini cowok? Mau lulus PNS, nah dia minta hujan. Kan doa minta hujan lu hafal. Berdoa mau kok pakai bahasa Bugis. Bahasa Bugis no? Puang. Tatya nggak kasih milok kepada aku rupa tahu. Puang. Tatya nggak kasih masogo. Puang. Tatya nggak kasih mapak dua. Idi mi puakku. Iya kena budu. Wah iya kena stain. Engkau ji Tuhanku Tuhan. Engkau tonji ku sembah. Maka aku datang kepadamu sesuai janjimu. Ud'uni astajib lakum. Minta kau sama aku. Saya kasih kau. Maka aku tagih janjimu ya Allah. Tiap malam selama Ramadan begitu. Masa Allah tidak kabulkan doa tak bos? Hah? Padahal Allah senang kalau kita datang minta doa. Bapak minta sama saya, belum tentu saya kasih ki. Ustaz, saya itu HP ini. Teh aja nak para lutong. Iya toh? Bapak minta jangan sama orang yang membutuhkan yang apa minta. Ustaz Fahrul Rosi tadi bilang, kasih mau mobil tak? Udah upah. Saya juga mau. Tapi Allah, kau minta apa sama Allah? Apa yang dibutuhkan Allah? Allah tidak butuh sama kalian. Allah tidak membutuhkan dari kalian. Minta kau sama Allah. Tidak dibutuhkan apa yang kau minta. Kamu minta sama saya handphone, tidak saya kasih kok. Kenapa saya butuh? Kamu minta sama saya mobil, saya tidak kasih. Kenapa saya juga butuh itu rumah? Tapi Allah, kau minta jabatan, Allah tidak butuh jabatan. Kau minta istri, Allah tidak butuh istri. Malah nak kasih kau 4 giga. Pakai semua itu 4 apa? Yang penting berani kok. Kalau tidak, pret. Yuk. Ayo. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, ya, minta jangan nyogok. Bayangkan kalau kita jadi pegawai negeri nyogok, jadi tentara nyogok, jadi polisi nyogok. Menurut ulama, selama kau makan gajimu, selama itu kau makan barang haram. Termasuk caleg yang terpilih gara-gara nyogok, 5 tahun dia makan barang haram. Maka jangan heran, banyak duitnya, anaknya Pak Botoro. Banyak duitnya, 3 anaknya. 1 pengedar, 1 pengisap, 1 kawin lari di bawah bandar. 3 itu anaknya. Pak kapal ngaseng sih. Nah, kenapa? Uang haram dia makan. Maka Allah sayang ki, nah hadirkan ki Ramadan supaya 2020 nanti jangan kau makan uang haram. Ya? Sudah. Wa qala idzan. Allah kemudian berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah. Kenapa ini kalau kita selawat nah malas-malas, tidak semangat ki? Selawat itu salah satu bukti kecintaan kita kepada Rasul. Bapak jangan maki cemas soal cintanya Nabi kepada kita orang Islam, tidak diragukan. Yang diragukan cintanya kita kepada Nabi. Contoh ya, waktunya sakaratil maut Nabi. Allah perintah malaikat Jibril 4. Jibril, panggil kau 3 malaikat. Mikail, Israel, Israfil, Jibril. Jibril, Israel, Mikail, Israel. 4 malaikat turun. Nabi bilang, Tuhan, turun kau, cabut nyawa Muhammad. Tapi catatan, jangan kau cabut kalau dia tidak mau pi. Turun, datang malaikat. Kata malaikat pencabut nyawa, ya Muhammad, saya diperintah Allah cabut nyawamu hari ini kalau kau mau. Menurutmu bagaimana? Masya Allah. Kalau wakil bupati ditanya begini, saya tahu jawabannya. Pak Wakil Bupati, saya diperintah cabut nyawamu hari ini. Bagaimana menurutmu? Jangan dulu, mau 2 periode bos. Ku tahu jawabannya, biar nggak boleh Pak, biar nggak bilang, ku tahu ji.
Ayo. Tapi apa Nabi katakan? Ya Rasulullah, apa? Kayak dicabut nyawamu, menurutmu bagaimana? Apa jawaban Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jibril, seluruh seniorku selesai melaksanakan tugas, mereka menghadap kepada Allah. Saya juga selesai tugasku. Risalah Islam salat kutunaikan. Cabut nih. Tapi tunggu dulu, kasih berita gembira. Pangkalingai kat telingaku makesing, kareba makesing. Langsung menghilang Jibril. Muncul lagi. Itu Jibril kalau datang kepada Nabi seperti itu iklan rokok. Wani piro. Langsung muncul. Lalu Jibril berkata, "Ya Muhammad, saya baru dapat berita dari Allah. Seluruh nabi dan rasul seniormu haram masuk surga sebelum engkau lebih dulu. Meskipun engkau paling terakhir, tapi engkau ya Muhammad nomor 1 masuk surga." Kata Nabi, alhamdulillah, barakah. Apalagi Jibril, ya Muhammad, seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan ngantri baris menunggu kamu, rohmu. Baris semua itu malaikat. Alhamdulillah, terima kasih, alhamdulillah. Penghargaan kepada Allah. Apalagi, ya Muhammad, kalaupun ada dosamu, Allah telah mengampuni dosa-dosamu sebelum dicabut nyawamu. Kata Nabi, alhamdulillah. Tapi Jibril, tidak cemaskah saya diriku, bos? Tidak aku cemaskan itu. Jangan kau cemas, saya tidak ragu soal diriku. Yang aku cemasku, orang bulu kumbah. Yang aku cemaskan umatku. Bagaimana umatku setelah saya peninggal nanti? Ya kau mati, nak matu kasih maga tu bulu kumbahe. Maga tu apa ini? Tanite, maga moi rambutanna. Itu ditanya. Bukan Nabi bilang, bagaimana anakku, bagaimana cucuku, bagaimana istriku. Tidak. Apa yang ditanyakan Nabi? Umatku kasihan. Bagaimana? Nabi bilang, Jibril, tunggu balik. Ya Muhammad, saya dapat berita gembira dari Allah. Meskipun engkau sudah tidak di Tanete, meskipun engkau sudah tidak di Bulukumba, meskipun engkau sudah tidak di Makassar, meskipun engkau sudah tidak di tengah-tengah umatmu, selama umatmu berpegang kepada Quran, Sunnah, tidak usah cemas. Mereka akan selamat dunia sampai akhirat. Bayangkan Pak, ini nacamaskan Nabi tak. Adakah pemimpin seperti ini di Indonesia? Ada. Kalau kita anak muda, kalau Dilan, apa Nabi bilang? Jangan rindu, berat, cukup saya. Ini patolo-tolo sama anak-anak. Motongi cowoknya seperti Dilan. Telepon kasih naik nafsunya ceweknya. Ditelepon sama cowoknya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cowok muda nafsu? Di mana dek? Di rumah aja kak. Dongo. Coba jangan kau begitu kalau nak telepon ke cowokmu, tegas kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa katanya tanya? Apa kepentinganmu? 2 kali dia kau nak telepon ngampung nih. Ya, ibu bapak saudara-saudara sekalian. Ketika itu maka dicabut rohnya Rasulullah, lambat laun keluar. 3 ucapan Nabi sebelum menghembuskan napas terakhir. Pertama Nabi jelaskan, jaga solatmu. Jaga solatmu. Yang kedua, perempuan, jaga perempuan kalian. Yang terakhir, Nabi tidak ucapkan Hasan, Husain. Nabi tidak ucapkan Fatimah anak beliau. Nabi tidak mengucapkan Aisyah istri beliau. Tapi apa yang diucapkan Nabi? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Kita coba bayangkan, dan ternyata tidak cukup di dunia, sampai di akhirat Nabi pun masih mencari kita. Ketika hari kebangkitan kelak, manusia pertama yang dibangkitkan Allah adalah Rasulullah Muhammad SAW. Setelah terbentuk panitia hari kiamat yang dikepalai oleh malaikat Jibril, mulailah Allah perintah Jibril, cari kau itu makamnya Muhammad. Cari dengan izin Allah keluar asap dari makam Rasulullah. Baru terangkat badannya Rasulullah, terangkat. Pernah lihat itu sirkus yang ada orang keluar dari peti? Nabi seperti itu, terangkat jasadnya utuh seperti waktu beliau hidup, tidak hancur badannya, karena diharamkan tanah untuk merusak badannya Rasulullah. Nabi bangkit, dia gosok matanya, begitu dia buka, nampak Jibril di depannya. Lalu Nabi berkata, ya Jibril, hari apa ini? Jibril menjawab, ya Muhammad, inilah hari kebangkitan yang pernah Allah janjikan kepadamu. Siapa kira-kira nak cari Nabi? Apa beliau cari? Mana bapakku, kasihan Abdullah, tidak pernah saya lihat. Kasih lihat ke cepat mukanya bapakku. Mana ibuku? Tidak, yang cuma 2 tahun saya lihat, kasihan. Mana ibu saya? Siti Aminah? Tidak. Mana anakku tercinta Fatimah? Mana anak saya Ibrahim yang masih kecil, masih bayi dia meninggal? Mana semua itu keluarku? Tidak. Demi Allah, tidak satupun keluarga Nabi yang dicarinya. Tapi begitu Nabi dia cari, langsung Nabi berkata, Aina ummati? Mana umatku? Masya Allah. Inilah cintanya Nabi sama kita. Maka kalau kita cinta kepada Nabi, Pak, kalau kita dengar namanya Nabi disebut,
Jangan kisik-kisik, selawat ki. Sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik yang namanya ada Muhammad di depannya, jangan kau ringkas-ringkas sih. Namamu misalnya Muhammad Faisal, jangan kau cuma tulis M Faisal. Apa itu M? Makan, minum, mencret. Kasih lengkap. Lebih baik Faisalnya kau ringkas. Muhammad F. Jangan kau F, M Faisal. Itu nama manusia mulia itu Muhammad. Jangan kau ringkas-ringkas. M, sekekmu itu sama Nabi. Tulis lengkap-lengkap. Itu sebagai rasa cinta kita kepada Nabi. Tapi anak-anak kita sekarang, Pak, lebih cinta sama pejabat daripada kepada Rasulnya. Kalau pejabat nak ketemu batina kayak orang yang tidak punya harga diri. Siapa? Iya, siapa? Siap. Biasa iya mau bos. Ya, sama Nabi masa kita tidak cinta? Salah satu cinta kepada Rasulullah itu banyak-banyak bersalawat. Ada mahasiswaku toh? Ada mahasiswaku. Ujian skripsi. Saya bilang, dek, supaya berkah ini ilmu saya kasih kau, salawat kau kepada Nabi. Apa Nabi bilang? Salawat kepada Muhammad. Ibu-ibu kasih ibu di belakang. Ay, saya tidak suka sekali ceramah kalau orang bolak madi. Itu sibuk semua makanannya. Selesai Pak Dik, kita berdoa saja sekarang. Tinggal 10 menit. Ya, ibu bapak, ini saya lanjut cerita ya. Langsung dia bilang di mahasiswaku, salawat kepada Muhammad. Salah kau ulangi. Salawat kepada Muhammad. Salahi. Langsung dia bilang, yang mana Pak itu Ustaz? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langsung, oh diganti Ustaz. Diganti kau yang dongo. Mana ada? Salawat diganti-ganti. Presiden kapan? Ya? Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Saya sebenarnya sungkan-sungkan ton ceramah kalau ada Ustaz Fahrul Rosi. Ya? Karena saya ini nasibku, takdirku jadi Ustaz. Tahu aja nggak? Nggak tahu, padahal cita-citaku dulu jadi tentara. Akabri bos. Betul, nggak pernah aku tulis cita-cita Ustaz. Jadi tentara, cuma karena ceper nggak lulus kau bos, karena nggak cukup tinggiku. Temanku lulus polisi, dia reserse di Sulbar. Saya lulus jadi ustaz, dia pakai baret merah, saya pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai dari baret hitam sampai baret merah ku caramai ku semua. Apa? Hari ini ku caramai Kapolres. Coba kalau saya jadi tentara waktu itu hormat terus, siap salah. Sekarang saya nak hormati. Wih, jangan tepuk. Ya, dimaklumi kasih orang baru tobat semua ini. Jangan tepuk tangan di masjid, takbir saja ya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, ya. Mohon maaf ya. Nah, saya mau tanya, ini terakhir mini ceramah kah? Di sini lagi? Di tempat yang sama? Si pala busukan di sini. Kukira pindah tempat lagi orang. Oke, saya mau tanya. Siapa yang tahu nama-nama lain Ramadan? Nama-nama lainnya 10 kalau saya tidak salah itu namanya Ramadan. Dan salah satunya bulan dari 12 bulan hanya satu yang ada dalam Quran, Ramadan saja. Syawal tidak ada, Rabiul Awal tidak ada, Rabiul Akhir tidak lagi, apalagi Januari. Satu yang ada, Ramadan. Ada yang tahu? Nama lain Ramadan? Hah? Ayo, saya kasih kode dia. Ayo, siapa bos? Berdiri bos. Sini berdiri. Tapi sebelum kau jawab ada passwordnya. Siapa namanya istrinya Pak Wakil Bupati? Ya. Kalau begitu bilang saja Nyonya Wakil Bupati. Oke. Apa nama lainnya, Dek? Syahrul Quran. Artinya enggak tahu kalau ibu-ibu 70 tahun. Ya, bulan diturunkannya Al-Quran. Alhamdulillah, ini hadiah bos. Jabat tangan dulu. Lentong itu rasanya uang ustaz dengan uang wakil bupati bos. Ayo, itu salah satu banyak disebut bulan penghapus dosa, bulan dilipat gandakan segala kebaikan, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan yang sunnah menjadi seperti wajib. Satu nama bulan Ramadan itu adalah dikabulkannya doa-doa kita. Maka merugi orang yang di bulan Ramadan dia tidak banyak berdoa. Cuma ada orang bilang begini, Ustaz, saya selalu berdoa Ustaz. Ramadan ini saya berdoa. Kenapa tidak dikasih ke yang saya minta? Rasanya makin jauh. Salah satu sebabnya, Bapak tidak tahu cara berdoa sesuai Rasulullah. Untuk itu, saya menyampaikan sebuah kisah. Yang pernah dikisahkan Nabi kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini anaknya Umar bin Khattab. Jam berapa buka? 5 menit lagi ya, berarti doa sekarang nih Ustaz deh. Ya, doa sekarang. Jangan saya baca doa, masa saya ceramah sentuh baca doa. Siapa yang bisa baca doa ini?
Oh, cepat itu. Ada temanku di Makassar yang besar badannya, jago main fitness. Besar sekali. Waktu hari kedua Ramadan, setengah mati tunggu asan, duhur, tunggui maghrib, sadaknya jam 2, langsung dia bilang, mau mi asan asar, bagi asar, asan asar Ustaz, persis maghrib, sama maghrib nih, mau mi buka, karena bilang sama jasanya maghrib. Ayo, nah dikisahkan, Abdullah bin Umar berkisah, kami pernah bersama Rasulullah, lalu Rasulullah bercerita, ada 3 orang pemuda melakukan perjalanan jauh, musafir, karena tiba waktu malam, mereka bertiga menginap di gua, bermalam dalam gua. Tahu gua toh? Tahu gua? Dalam gua lubang-lubang gunung, masuk mereka tidur. Pagi hari tanpa mereka sadari ternyata tertutup pintu gua oleh batu, tutup. Mereka bangun, tatong koki, ayo dorong, bismillahirrahmanirrahim. Bertiga dia dorong, bismillahirrahmanirrahim. Tidak bisa goyang. Ulang lagi, bismillahirrahmanirrahim. Kerahkan semua tenaga. Tidak bisa. Ulang lagi. Tidak bisa. Sudah berikhtiar. Satu di antara mereka berkata, tidak ada pilihan lain kecuali kita berdoa kepada Allah. Maju orang pertama. Ya Allah, saya pernah mengurusi ibuku. Saya tiap hari jalan berkilo-kilometer. Dari pasar tempatku cari nafkah ke rumahku, siang hari berkilo-kilometer jalan kaki. Kusuap ibuku makan, lalu kutuntun sholat duhur, lalu saya pulang lagi berbisnis. Tiap hari kulakukan itu, berkilo-kilometer aku lakukan demi pengabdianku kepada ibuku. Ya Allah, kalau mengurus ibuku adalah kebaikan di sisimu, maka balaslah kebaikanku dengan membuka pintu gua ini. Nah dorong, bismillahirrahmanirrahim. Dorong, bergerak. Tapi sayang, hanya sedikit bergerak, tidak bisa dilewati. Maju orang kedua. Ya Allah, saya pernah mencintai seorang gadis. Aku suka sekali itu perempuan. Ingin sekali rasanya aku tidur bersamanya. Dan suatu ketika dia datang kepadaku, Tuhan, tolong saya pinjam uangmu. Bisa ji? Tapi temani gak tidur satu malam. Bagaimana caranya? Bukan kau suamiku. Terserah. Mau kau dipinjami uang, temannya tidur. Karena ini perempuan butuh sekali bantuan. Oke, di tempat yang mereka telah tentukan, waktu yang mereka telah sepakati, ketemu telanjang bulat ini perempuan. Saya tidak tahu kenapa itu perempuan kalau tidak pakai baju sama sekali disebut telanjang bulat. Kenapa tidak dibilang telanjang segitiga? Tidak tahu sampai sekarang, saya belum tahu jawabannya. Kenapa tidak dibilang telanjang silinder? Itu telanjang bulat. Ini perempuan sudah pasrah. Laki-laki sudah melompat. Tiba-tiba dia lihat rambu lalu lintas, huruf P, silang warna merah, larang parkir. Istighfar, astagfirullah. Ini bukan hak buat saya. Tidak halal, zina. Dia tinggalkan. Nah, bilang perempuan, bagaimana? Tetap kau saya bantu. Tidak usah kau pinjam. Bagaimana syaratnya? Tidak ada syarat. Saya bantu kau lillahi ta'ala. Pergi. Lalu dia ingat kebaikannya. Ya Allah, jika saya mampu mengendalikan itu, saya tinggalkan zina padahal sudah ada di depan mata saya. Saya tidak lakukan karena saya takut kepadamu ya Allah. Saya tidak mau berbuat maksiat karena saya takut kepadamu ya Allah. Kabulkan doaku. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dorong, bergerak itu batu, tapi sayang belum bisa dilewati. Sedikit digoyang. Maju orang ketiga. Ya Allah, maghrib nih. Itu ada miasan. Siapa tahu? Alarm. Siapa tahu nak kasih cepat 10 menit itu. Maju orang ketiga. Sedikit mami toh. Maju orang ketiga. Ya Allah, saya pernah diserahi amanah. Pegawaiku mau gajian, dia pergi merantau. Kusimpan gajinya. Kubelikan kambing perempuan. Betina hamil tidak ada suaminya. Yang kau ketawa namanya kambing. Kalau kambing hamil dari suaminya wajar, binatang. Masa ada akad nikah kambing. Jadi saksi wakil bupati nikah. Setelah itu beranak pinak kambing. 1 ekor menjadi puluhan ekor, menjadi ratusan ekor. Ketika jumlahnya sudah ratusan ekor, datang pegawaiku. Tuan, mana gajiku? Itu di lapangan. Ambil semua itu kambing. Maksudnya kambingmu semua itu. Maksudnya apa? Uangmu saya belikan kambing beranak pinak. Ambil semua. Nah, ambil betul semua Pak. Semua kambingnya ambil. Tidak ada sisa biar satu. Ini juga kurang ajar. Terima kasih saya kok. Simpangi orang satu. Lalu dia ingat kebaikannya. Ya Allah, jika memelihara amanah adalah kebaikan di sisimu dan engkau pantas membalasnya, balaslah kebaikanku dengan mengabulkan doaku. Buka pintu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dorong sama-sama. Dorong, terbuka. Syukurnya lagi, mereka sudah bisa keluar. Mereka harus sujud syukur, lalu mereka lanjutkan perjalanan. Nah, apa hikmah dari kisah ini? Insya Allah nanti ceramah tarawih.